Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Let's open our class today based on our belief. Like praying together. So let's get started, guys. Ya, thank you. Semoga pelajaran kita kali ini berkemudahan dan kelancaran. Nah, kita masuk ke seksi kedua. Kemarin kita sudah bahas section 1 dan ini adalah tugas untuk section 2. Pasti ada beberapa yang sudah bisa mengerjakan, ada beberapa yang belum bisa. Tapi bagi yang sudah mengerjakan, congratulations. Yang belum, saya akan bahas. Nah, di sini itu section 2, sebenarnya cara mengerjakannya itu hampir sama seperti section 1. Ini kebetulan kita hanya perlu menjawab one word for each answer. Nah, ini khusus untuk nomor 1 sampai nomor 14 ya guys ya. Nih, one word for each answer. Jadi ini yang 1. Fill the working heritage form. Ini persis sama seperti section 1, jadi kita paham dulu pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya adalah take care not to harm any. Berarti secara sederhana kita simpulkan artinya adalah hati-hati untuk tidak melukai atau tidak merugikan titik-titik. Nah, gitu ya. Yang 12 adalah not touch any, jangan sentuh titik-titik. Nomor 13, gunakan bla bla bla, titik-titik. Nomor 14, jangan bawa titik-titik ke dalam peternakan dengan beberapa pengecualian. Nah, kalau kayak gitu sudah paham artinya, nanti kita dengarkan dulu satu audio pertama, karena di section 2 ini kebetulan hampir sama seperti section 1, audionya dipisah. 11 sampai 14 dipisah, nanti diberikan waktu 30 detik lagi untuk mengerjakan 15 sampai 20. Coba kita akan cross check sekali lagi untuk audio kali ini. Jadi saya akan putarkan nomor 11 sampai nomor 14 dahulu. Setelah itu nanti kita bahas selanjutnya. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin dari Kak Michelle. Cukup aman ya di sini? Aman, Kak. Oke, Kak Putra, sampai sini aman? Aman, Pak. Tapi saya mau nanya, Pak, Silakan. audionya di-share di grup ada, Pak? Atau gimana, Pak? Otomatis PPT itu kalau diklik ini, gambar headsetnya ini, nanti keluar audionya. Oh, kirain nggak ada sih, saya cuma lihat aja, nggak Ah, diklik. kalau dilihat memang tidak ada. Nanti Oh kalau iya. diklik ada. Contohnya seperti ini nih. Misalkan saya klik, nah di sini keluar. Oh gitu ya. Saya tadi cuma lihat aja. Jadi saya nggak belum sempat dengar. Oke, nggak apa-apa. Ini Ya, Pak. kita bisa review sekali lagi. Jadi mungkin ini bisa buat sekalian mengerjakan nomor 11 sampai nomor 14 dulu. Oke, let's get started. Section 2. You will hear a guide talking to a group of visitors to a farm. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Listen carefully and answer questions 11 to 14. Welcome to the Fiddy Working Heritage Farm. This open-air museum gives you the experience of agriculture and rural life in the English countryside at the end of the 19th century. So you'll see a typical farm of that period, and like me, all the staff are dressed in clothes of that time. I must give you some advice and safety tips before we go any further. As it's a working farm, please don't frighten or injure the animals. We have a lot here, and many of them are breeds that are now quite rare. And do stay at a safe distance from the tools. Some of them have sharp points, which can be pretty dangerous,
so please don't touch them. We don't want any accidents, do we? The ground is very uneven, and you might slip if you're wearing sandals, so I'm glad to see you're all wearing shoes. We always advise people to do that. Now, children of all ages are very welcome here, and usually even very young children love the ducks and lambs, so do bring them along next time you come. I don't think any of you have brought dogs with you, but in case you have, I'm afraid they'll have to stay in the car park unless they're guide dogs. I'm sure you'll understand that they could cause a lot of problems on a farm. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Ini sudah dapatkan jawaban semuanya kan? Jadi caranya mengerjakan itu seperti itu. Walaupun nanti banyak topiknya, seperti section 1 kemarin, satu ide itu ada 4 nomor, atau 5 nomor, atau 3 nomor, tetap usahakan paham satu paket soal dulu. Jangan menerjemah atau mencoba mengartikan ketika audio ini dimulai, tapi seperti hal-hal yang vocab-vocab kita masih asing. Nah, itu makanya perlu diperhatikan. Jadi, selalu kuasai satu paket soal, dan habis itu fokus ke mendengarkan. Oke, kita jawab dulu. Nomor 11. Kira-kira jawabannya apa? Misalkan Kak Twista, silahkan. What's your answer for number 11? Animals Oke, with S atau enggak? with S. Oke, animals. Oke, Kak Michelle, number, Tools. how you spell? Tools. Tools, tools. Oke, Kak Putra, Shoes. sorry? Shoes. Oke, S. how you spell? SHOES. Oke, shoes. Oke, next. Kak Dina, sempat mengerjakan Kak Dina? Belum. Oke, Kak Yoni? Belum. Oh, belum. Kenapa belum? Apa nggak tahu audionya di mana atau gimana? Belum sempat aja, ada kerjaan juga, Pak. Oke, kirain nggak tahu audionya. Kayak Kak Putra ini. Nah, jadi audionya otomatis ya masuk. Jadi misalkan teman-teman punya kesempatan buat dengerin saja. Misalkan nanti juga seperti itu ketika mengerjakan di sini salah. Nah, itu bisa didengarkan ulang nanti jika ada waktu di rumah. Oke. Jadi kita kembali lagi ke Kak Twista, number 14. Dogs Oh, atau dog. oke, the answer is dog. Jangan bawa anjing ke peternakan. Oke. Jadi sama persis seperti cara mengerjakan section 1. Oke. Ini kebetulan ya tadi, tapi bukan soal yang fix untuk selalu seperti ini. Enggak, kadang juga multiple choice, kadang juga matching. Nah, itu yang jadi permasalahan, tidak pasti. Oke, next. Sekarang kita masuk ke audio kedua. Nah, audio kedua ini kan teman-teman diberikan waktu 30 detik ya untuk memikirkan ini maksudnya apa. Sebenarnya cara mengidentifikasinya ini sedikit lebih mudah karena ini termasuk cenderung completion sama seperti yang sebelah kiri ini. Cuma bedanya di sini ada gambarnya saja. Kita nggak perlu tahu arti ini. Scarecrow, maze, cafe, blackboard, covered meeting area atau video, kita nggak perlu tahu. Ini pasti sebuah nama saja. Yang perlu kita ketahui adalah lokasinya di mana. Nah, di sini otomatis kita dituntut untuk paham instruksi. Kita dituntut untuk paham ketika ada orang ngomong. Ada orang memberikan informasi. Nah, kalau nanti teman-teman sudah lancar paham kayak gini nih, misalkan teman-teman nanti mau kemana gitu di bandara ada orang ngomong apa pasti paham. Itu bedanya untuk melatih listeningnya sama seperti ini. Nah, jadi nanti di sini ada monolog, jadi teman-teman akan dituntun. Ini teman-teman lokasinya di X ini. Nah, yang pasti yang perlu dikuatkan adalah vocabulary tentang direction.
lurus, belok kiri, belok kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, di seberang, sebelum, sudah, melewati, melalui, nah kayak gitu. Misalkan nanti ada beberapa kata yang teman-teman nggak tahu, silahkan dicatat. Yang dicatat adalah vocabnya. Jadi usahakan setiap latihan itu teman-teman menemukan vocab-vocab aneh-aneh yang teman-teman nggak pernah pakai. Itu cara terbaik untuk mengumpulkan vocab sebaik mungkin. Menurut saya bukan dengan cari vocab 20 atau 30 yang sering keluar langsung dihafalin. Malah lebih susah karena apa? Seperti mempersiapkan sesuatu tapi prakteknya belum. Kalau di sini kan sudah praktek. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan menghadapi soal kayak gini lagi, otomatis semua vocab yang ada di audio ini teman-teman hafal. Gitu. Dan selalu ganti-ganti audio setiap latihan. Oke, clear ya? Ingat sekali lagi kita mulainya di X, nanti akan selalu dimulai dari sini. Ya, nggak selalu juga sih, kadang itu dijebak. Misalkan dikasih tahu, tahu nggak fishbowl itu di sebelah mana, misalkan seperti itu ya. Nah, sebelum fishbowl ada pertigaan gitu. Tapi tetap mulainya dari sini. Memang jebakannya dia ngomong dulu dari sini, tapi nanti kalau kita ke distrak kita akan melihatnya di sini. Fokusnya ke sini. Padahal tetap mulainya dari X. Hati-hati. Oke. Jadi sekali lagi, teman-teman hanya perlu tahu lokasinya saja. Lalu, mari kita coba play. Now listen and answer questions 15 to 20. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. And we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. The building was originally the schoolhouse and it's well over 100 years old. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. Now, I mustn't forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it.
It's certainly worth a few photographs, but as it's a private home, I'm afraid you can't go inside. Right, well, if you're all ready, we'll set off on our tour of the farm. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Cek dulu jawabannya. Michelle lengkap? Enggak, Pak. Dari Kak Putra? Nggak lengkap tadi, nggak ada sinyal jadi keputus. Kerja berapa? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Oke. Kak Krista, Iya, sudah. lengkap ya? Iya. Kak Yoni? Lengkap. Oke, berarti nggak ada yang bolong sama sekali. Soalnya Kak Putra tadi ada sedikit gangguan. Oke, kita akan cross check dulu jawabannya. Coba Kak Yoni dulu, nomor 15. So what's your answer for number 15? F ya. Yep, correct. Jadi jawabannya adalah F. Ini hati-hati, bisa jadi jawab G juga, bisa jadi jawab I juga, tapi karena tadi ada petunjuk di dekatnya main part, tadi yang F. Oke, next, maze, Kak Krista. G. Delta, G. oh ini G. Iya, G. Oke. G, correct, betul sekali. Next, Kak Putra belum, Kak Michelle. Cafe. A. A, alpha ini berarti ya? Cafe. Yes, maksudnya kafenya ada di alpha. Hah? What's your answer? A. A, alpha kan? Iya. Alpha berarti no, jawabannya bukan di alpha. B. Bravo juga bukan. Hah? Oke, kita akan coba dulu yang lain, Kak Yoni. C. C, C. juga bukan. C ini kan? Iya. Charlie, bukan. Iya, Charlie. Oh, bukan. Kak Krista, D. apa itu? Delta. Iya. Iya, urut saja ya, A, B, C, D nanti benar. Oke. Nah, di sini mungkin sedikit meragukan ya, tapi kita coba sedikit ulang biar makin mantap. Tunjuknya. We run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side and the cafes on the first bend you come to. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? Ini kan jebakannya tadi. Can you see the bridge? Nah, covering the fish pool further up the main path. Saya yakin teman-teman mulainya dari sini. Nah, yang saya tadi bilang jebakan itu ya di sini. Dia itu jelasin dulu di sini, seolah-olah menarik perhatian kita agar di sini. Padahal di sini sudah diberi instruksi. You are here. Di sini hanya dipertanyakan, tahu nggak nih ada bridge? Next. If you want to go to the cafe, If you want to go to the cafe, berarti kalau mau ke cafe, go towards the bridge and turn right just before it. go to all the bridge. Jadi pergi ke arah jembatan. And turn right just before it. Belok kanan sebelumnya. Nah, nanti kalau teman-teman mulai dari sini, otomatis ini pasti ke sini antara A, B, C ini jawabannya. Okay, next. Walk along the side path and the cafes on the first bend you come to.
Walk along to the side path. Ini kan side path semuanya jalannya ini. Nah, on the first bend you come to. Di tikungan pertama ketika you nyampe. Berarti jawabnya adalah delta. Gitu ya. Oke, next. Tadi Kak Pista sudah. Kak Michelle, number 18, Blackburn. Dari manakah dia? Nggak tahu Kak, punya saya salah. Oh, karena ini ya, jawabnya udah di sini. Oke. Iya. Kak Yoni, Blackburn, H. correct. Age. Kak Twista, covered picnic area. Si. Oke, betul. Jawabannya adalah Charlie. Kak Michelle, number 20. Antara band, kalau nggak apa. Ini antara itu. You pilih salah satu. B. Ya, salah. Ah. Jawabannya alfa. Karena yang paling jauh. Nih, nanti ada kata-kata walk along the footpath. Sudah, ya, silakan. Picnic spot on the right. And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it. Silakan. Nah, itu di sini. Walk along to the footpath. Jadi lewat titik-titik ini. Jalan setapak. Sampainya di alfa. Oke, clear ya. Jadi bagi teman-teman yang bisa ngikutin satu putaran, that's good. Tinggal ganti-ganti soal. Tapi bagi teman-teman yang belum bisa satu putaran, nggak apa-apa. Dihentikan dulu, dengerin lagi. Dihentikan, dengerin lagi. Dihentikan, dan dengerin lagi. Tetap nggak bisa sampai nanti kok sampai seminggu kok nggak bisa, hubungi saya. Nanti saya akan kasih skripnya. Jadi teman-teman itu tahu apa yang jadi permasalahan itu. Nanti saya akan kirimkan skripnya, jadi teman-teman tahu. Misalkan menjawab 11 sampai 14 ini kok nggak nyangkut-nyangkut itu gimana? Skripnya nanti seperti kayak reading gitu dibaca, apa yang jadi permasalahan. Ketika melihat skrip masih paham atau enggak, kalau masih tetap nggak paham berarti ada vocab yang bermasalah di situ. Baru harus pelan-pelan lagi, lebih pelan lagi gitu. Makanya saya selalu tekankan kalau mau belajar IELTS jangan buru-buru atau jangan last minute, jaga-jaga kayak gini. Tapi kalau memang sudah bisa atau 70% sudah mengetahui teori, tinggal pemantapan atau boosting the score, sudah berarti tinggal banyak berlatih. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke section 3. Di sini teman-teman masih bisa latihan sendiri ya. Ini section 2, ini section 1, ini section 2, section 1, ini section 2, lebih banyak. Nah, jadi teman-teman bisa latihan sendiri. Nanti saya kirimkan kata kuncinya atau kunci jawabannya jika misalkan teman-teman sudah mengerjakan. Ada pertanyaan dari teman-teman? No? Yakin nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke section ketiga. Section ketiga, tampilan umumnya seperti ini, pilihan ganda. Section 3 itu cenderung dominan ya, mayoritasnya itu ke pilihan ganda. Saya belum pernah menemukan section 3 itu completion matching, itu saya belum pernah. Yang sering-sering ganti itu adalah section 1, kadang ganti, section 2, kadang ganti. Tapi kalau section 3 dan section 4,
Section 3 mayoritas multiple choice, section 4 kalau nggak completion gabungan sama matching. Udah itu aja terus. Nah, di sini kita harus menguasai beberapa skill sekaligus, yaitu skimming. Ini sebenarnya tekniknya reading. Membaca dan memahami konteksnya secara cepat. Tidak hanya tentang soalnya, tapi juga jawabannya. Karena apa? Sekali lagi saya tekankan, jika teman-teman menunggu kalimat yang ada di pertanyaan, itu hampir susah ketemu. Dan jika menunggu suara yang sama dari sebuah jawaban yang disediakan, hampir semua jawaban disebutkan. Berarti kalau teman-teman menunggu kata yang sama untuk jawabannya, berarti teman-teman tidak memahami, tapi feeling, prediksi. Nah, prediksi. Prediksi itu boleh dilakukan asalkan mengerti dulu. Sepertinya kayaknya ini dia baru nanti kita pelajari lagi lebih dalam, yaitu jebakan-jebakan. Kenapa bisa semuanya disebutkan? Pasti ada kata kunci atau sebuah kata yang menjadi final decision-nya. Akhir keputusannya itu di mana, walaupun semua jawaban diucapkan. Nah, di sini teman-teman tidak diberikan waktu 30 detik lagi. 30 detik untuk nomor 1 sampai 10 atau 21 sampai 30. Beda dengan section 1, section 2. Separuh-separuh. Nah, kalau sudah section 3, 30 detik itu diberikan untuk seluruh soal. Terus gimana dong? Pertama, teman-teman harus membiasakan mengerjakan kayak gini biar nggak panik. Jadi kalau panik nanti malah sekedar dibaca tapi kita nggak paham. Yang penting selesai. Nah, ujung-ujungnya nanti ketika audio itu mulai bingung lagi kita karena nerjemah. Nerjemah ini belum ketemu intinya, dia udah masuk ke nomor yang lain. Misalnya seperti itu. Jadi caranya adalah menggunakan skimming sebanyak mungkin nomor yang bisa dikuasai. Misalkan masih 3 saja, ya udah 3. Yang penting benar-benar tahu maksudnya ya. Contoh nih, misal 30 detik pertama hanya mendapatkan 3 nomor. Setidaknya kita sudah memberikan kesimpulan. The students Akran Miyaki study were all majoring in. Mayoritas mahasiswanya Miyaki ini jurusan apa? Kan kayak gitu. Apakah fisika, psikologi sama fisika, atau yang ini, yang banyak ini. Udah selesai. The aim Miyaki study was to investigate. Jadi mereka itu belajar untuk menginvestigasi apa. What kind of woman choose to study basic? Maksudnya jenis wanita yang bagaimana yang belajar fisika. A way improving women's performance physics, cara untuk meningkatkan nilai di fisik. Whether fewer women than men study physics at college. Apakah hanya sedikit wanita saja daripada lelaki yang belajar? Hanya sedikit wanita yang belajar di kampus. Nah, kayak gitu. Jadi selalu sederhanakan. Untuk apa? Karena nanti ketika audio inti mulai, teman-teman, itu tidak langsung, ya ini kejawab langsung, penjelasannya langsung ke 22, enggak. Dia itu masih ngomong dulu penjelasannya, enggak selesai-selesai gitu ya. Masih ada banyak beberapa penjelasan, poin penjelasan yang disampaikan. Misalkan ini nomor 21, sudah kejawab, misalkan alfa, kayak gitu ya. Teman-teman itu tinggal skimming sedikit saja dari 22 karena yang tadi sudah lihat, jadi tinggal memantapkan ya ini untuk investigasi apa tuh. Jadi sambil dengerin, tidak ada permasalahan menerjemah. Kalau menerjemah wah nanti kehilangan. Sambil jadi 50% mengulas ini, 50% sambil memantau audionya ngomongin apa. Terus seperti itu. Jika masih agak panjang, coba jebak di sini. Misalnya jebak itu pancing pemikiran kita untuk melihat ini. Female physics student were wrong to believe. Jadi para wanita itu atau mahasiswi itu kayaknya salah persepsi tentang kayak gitu. Oke, tapi tetap kembali ke sini lagi. Dari audio inti itu juga dibagi 50% pemikiran konsentrasi kita, juga dibagi 50% untuk soal. Misal nomor 22 sudah kejawab. Saya yakin audio inti itu tidak langsung membahas 23. Dia masih membahas penjelasan yang lain. Kita masih punya waktu untuk lihat langsung ini. Oh, ini yang tadi. Oke. Masih belum nyampe, maksudnya audio intinya tentang pembahasan ini belum. Ya udah, kita lihat lagi. Miyaki's team asked student to write about. Jadi ini timnya Miyaki ini nyuruh nulis apa ini? Apa yang mereka nikmati tentang belajar fisik, successful experience, jadi orang-orang sukses, something that was important to them personally, berarti sesuatu yang penting bagi mereka.
Kayak gitu, selalu kayak gitu. Jadi jangan dipaksa langsung baca semuanya, no. Pelan-pelan sambil dibagi konsentrasi. Kalau belum bisa, biasanya yang terjadi permasalahan ketika teman-teman belum bisa itu biasanya vocab. Paling sering itu vocab akhirnya terkendala arti. Nah, vocabnya udah ngerti diterjemah manual. Nah, misalkan weather, apakah fever lebih sedikit wanita daripada lelaki belajar fisik di kampus itu kalau diterjemah biasanya susah memahamkan diri sendiri itu susah. Makanya saya selalu tekankan adalah ambil maknanya atau simpulkan tafsirannya maksudnya apa. Jangan persis 100% terjemah. Seperti itu. Ini untuk antisipasi section 3 dan section 4 karena lagi-lagi topiknya adalah akademis. Kita jarang mengetahui topik seperti ini di lingkungan sekitar aktivitas kita. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan untuk section 3. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjut memulai audionya. Aman ya? Nggak ada? Oke, jika ada langsung on mic. Kalau nggak ada, kita langsung mulai. Tapi sekali lagi saya tekankan ya, ini tidak putus, tapi langsung sampai 30. Jadi teman-teman, be ready with that. Okay, let's get started. Section 3. You will hear two psychology students called Lisa and Greg discussing a project they have to do. First, you have some time to look at questions 21 to 27. Now listen carefully and answer questions 21 to 27. Okay, Greg. So I finally managed to read the article you mentioned. The one about the study on gender in physics. About the study of college students done by Akira Miyake and his team. Yeah, I was interested that the researchers were actually a mix of psychologists and physicists. That's an unusual combination. Yeah. I got a little confused at first about which students the study was based on. They weren't actually majoring in physics. They were majoring in what's known as the STEM disciplines. That's science, technology, engineering and math. Yes, but they were all doing physics courses as part of their studies. That's correct. So, as I understood it, Miyake and co. started from the fact that women are underrepresented in introductory physics courses at college, and also that, on average, the women who do enroll on these courses perform more poorly than the men. No one really knows why this is the case. Yeah, but what the researchers wanted to find out was basically what they could do about the relatively low level of the women's results. But in order to find a solution, they needed to find out more about the nature of the problem. Right. Now, let's see if I can remember. It was that in the physics class, the female students thought the male students all assumed that women weren't any good at physics. Was that it? And they thought that the men expected them to get poor results in their tests. That's what the women thought, and that made them nervous, so they did get poor results. But actually, they were wrong. No one was making any assumptions about the female students at all. Anyway, what Miyake's team did was quite simple, getting the students to do some writing before they went into the physics class. What did they call it? Values affirmation. They had to write an essay focusing on things that were significant to them, not particularly to do with the subject they were studying,
but more general things like music or people who mattered to them. Right. So the idea of doing the writing is that this gets the students thinking in a positive way. And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Yeah. But what the researchers in the study hadn't expected was that this one activity raised the women's physics grades from the C to the B range. A huge change. Pity it wasn't to an A, but still. No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. Yes. Mind you, Miyake's article left out a lot of details, like did the students do the writing just once or several times? And had they been told why they were doing the writing? That might have affected the results. You mean if they know the researchers thought it might help them to improve, then they just try to fulfill that expectation? Exactly. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 28 to 30. Now listen and answer questions 28 to 30. So anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result. OK, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Maybe. Or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Or even half do the same writing task as in the original research and half do a factual writing task. Then we'd see if it really is the topic that made the difference or something else. That's it. Good. So, at our meeting with the supervisor on Monday, we can tell him we've decided on our project. We should have our aims ready by then. I suppose we need to read the original study. The article's just a summary. And there was another article I read by Smolinski. It was about her research on how women and men perform in mixed teams in class, compared with single-sex teams and on their own. Let me guess. The women were better at teamwork. That's what I expected. But actually, the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own. But I guess it's not that relevant to us. What worries me, anyway, is how we're going to get everything done in the time. We'll be okay now we know what we're doing. Though I'm not clear how we assess whether the students in our experiment actually make any progress or not. No, we may need some advice on that. The main thing's to make sure we have the right size sample, not too big or too small. That shouldn't be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes, or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. That'd be better. Great. And we could even get to observe one of the classes. What for? Well, OK, maybe let's just go with your idea. Right, well, I think that's everything for now. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Bagaimana teman-teman? Apakah komplit Pak Gani? Full jawabannya? Atau ada yang bolong? Kalau Kak Putra sampai mana tadi? Sudah sama cuma belum yakin, Pak. Oh, sudah semua ya. Tadi kan terakhir saya lihat kok keluar gitu. Iya. Kak Twista? Keisi semua sih. Oke. Cuman nggak tahu nanti. Oke. Kak Michelle? Isi semua? Keisi, Pak.
Oke, berarti bisa mengikuti semuanya ya. Wah, bagus banget ini. Yuk, kita bahas kalau gitu. Sekaligus nanti kita cross check jika misal tidak ada yang bisa menjawab, misalkan kayak Kak Michelle, Kak Putra, Kak Rita, Kak Yoni kok salah semuanya, nah baru nanti kita cross check. Tapi kalau tetap ada yang benar salah satu, berarti kita nggak cross check ya. Oke, let's check number 21. Kak Michelle dulu, silakan. What's the answer for 21? C. Science, technology, engineer, or mathematics. Good, nice one. Correct. Good. Next, Kak Putra, silakan. Number 22. C maybe. C. Whether fewer women than men study physics at college? No, incorrect. Okay, Kak B. Michelle. 22. Kak Michelle, sudah? Saya juga sih, Pak. Oke, Kak Yoni? B ya. Iya. A way of improving women's performance in physics. Oke. Oke, thank you. Next. Sekarang kembali ke Kak Michelle. 23. B. The male student expect them to do badly. Correct. Okay, nice one. 24. Kak Putra. B. Bravo. B bravo. The Bravo. successful experience of other people. Incorrect. Kak Trista. 24. C. C. Something that was important to them personally. Yes, right. Tadi ada kata-kata what they enjoy. Apa yang mereka nikmati yang bisa membuat mereka menjadi relax dan berpikiran positif. Oke. 25. Kak Yoni. E mungkin. Yes. It is stress, correct. 26. Kak Michelle. B. Okay, correct. 27. Kak Putra. B bravo. Bravo. Incorrect. Kak Tista. 27. Saya salah juga. Okay, Kak Yoni. 27. C. Yes. Carly. Kak Michelle. 28. A. Two Yes. different working tasks. Correct. 29. Kak Putra. A. Were most effective when done well? No. Yoni. C mungkin. Incorrect. Jadi jawabannya jelas ya. Bravo kalau A sama C salah. Oke. Kak Tista. 30. A. Yes. Talk to a professor. Siapa yang salahnya lebih dari 5? Saya. Kak Putra saja. Jadi yang lain aman ya. Nggak apa-apa. Nggak harus banyak banget bentanya. Enggak. Tapi untuk pelatihan, step by step-nya adalah harus lebih banyak benarnya. Walaupun benarnya cuma 5. Jadi misalkan masih salah, nah nanti bisa dipelajari lebih pelan lagi. Biasanya sekali lagi, ya, kalau mungkin kok masih banyak salahnya, berarti biasanya ada terkendala vocab. Jadi harus lebih pelan lagi. Oke, ini untuk section 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk section 3? Aman ya? Itu Pak yang season 3 Pak, mau nanya. Ya, silakan. Yang season 3 itu jawabannya nanti persis atau pakai sinonimnya Pak? Caranya gini, mengidentifikasi jawaban itu. Kalau jawabannya tidak disediakan, kayak di section 1, jawabannya persis yang diucapkan. Kalau jawabannya disediakan, berarti kita mencari makna yang sama atau informasi yang sama, bukan kalimatnya yang sama.
Itu ya, Kak Putra. Ya, bahayanya kalau jawaban disediakan itu seperti itu. Nggak akan mudah ditrikkan. Oh, berarti kalimatnya apa ya pakai ini? Enggak. Jadi biasanya memang ada, tapi tingkat kesamaannya kecil. Yang paling banyak biasanya menunjukkan informasi yang sama. Itu ya, Kak Putra ya. Jadi yang paling banyak itu sinonim atau sama persis, Pak, jawabannya? Sama persis berpotensi iya, tapi kecil sekali. Contoh seperti nomor 1 kayak gini. Ini kan disebut semuanya. Jadi kalau kita jawab gimana? Kan gitu. Fisik disebutkan juga. Nah, terus yang terakhir nyebutin science, technology, engineering, kayak gitu. Misalkan disebutin semuanya gimana? Kalau nggak kita pahami. Jadi kalau memang disebutkan, iya, berpotensi iya, tapi kecil sekali. Tapi yang lebih tepat adalah informasi atau maknanya. Sama seperti nomor 30. Saya yakin teman-teman dengerin semuanya. Look at the science timetable itu juga disebutkan. Talk to professor itu juga disebutkan. Observe the science class itu juga disebutkan. Terus yang mana yang jawabannya? Pasti ada beberapa kata kunci. Jadi informasinya yang lebih tepat, yang lebih diprioritaskan. Oh. Karena yang cewek tadi opsi pertamanya adalah look at the science timetable atau make appointment to a professor, kan gitu. Make appointment kan sama seperti menemui. Sini kan pilihannya cuma talk to a professor. Jadi sinonim dong, kan gitu. Observe a science class, ini yang diucapkan si cowok. Tapi ketika dipertegas, kenapa gitu? Ya udah, ikut sama aja deh, misalkan kayak gitu. Jadi kembali ke alpha dari ini. Padahal harusnya make appointment, tapi di sini optionnya cuma talk to professor. Dalam konteks ini sinonim. Jadi tidak bisa dihukum pasti. Oh pasti sinonim, oh pasti tidak. Tidak bisa. Tidak bisa dipastikan seperti itu. Itu ya Kak Putra ya. Iya, Pak. Maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke section 4. Section terakhir di mana listening ini ditutup. Lihat. Gambarannya sama persis atau mirip dengan section 1. Topiknya saja yang berbeda. Di sini pembahasannya adalah ocean biodiversity. Nah, ini kehidupan bawah laut lah istilahnya ya. Itu kita ngapain mempelajari tentang kayak gini. Nah, bukan masalah apa-apanya, tapi biasanya walaupun topiknya akademis kayak gini, jawabannya itu masih bahasa casual yang sering kita gunakan dalam bahasa komunikasi. Bukan terlalu akademis banget, no. Ini hanya jebakan awal saja seolah-olah ini akademis sehingga nanti vocab-vocabnya agak susah-susah. Sama caranya seperti section 3, section 1 sama. Jadi setiap ide di sini itu idenya kan selalu digambarkan dengan huruf tebal kayak gini nih. Ini idenya. Ketika dia membicarakan ide, intonasinya pun juga berbeda. Oke, let's talk about the biodiversity hotspot. Misalkan kayak gitu. Jadi kayak membuka apa ya, tekanan baru sehingga dia itu berfokuskan pada 3 pembahasan ini. Poin pembahasan ini. Nanti kalau sudah ngomongin penelitian, nah berarti ada 3 ini yang perlu kita fokuskan. Selalu per topik, jangan persoal. No. Ngomongin biodiversity hotspot, ya kebetulan ada 1 soal, ya udah fokuskan sini. Ini sangat penting untuk melokasikan target untuk target ini penting buat apa. Kalau udah penelitian di sini, nggak akan selalu banyak apa, nggak banyak apa. At higher temperature, permukaan ini mempunyai temperatur yang lebih tinggi di sana. Had sufficient bla 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 in the water. Apa yang ini termasuk sufficient? Kayak gitu. Jadi per topik atau per ide. Selalu coba per ide, jangan per soal. Ada global marine assessment, ada recommendation driven ocean biodiversity. Jadi sekarang coba teman-teman gunakan waktunya untuk mengidentifikasi dulu
Kira-kira nomor berapa yang belum paham? Coba dicek dulu, nanti konsultasikan. Silakan, saya beri waktu 1 menit. Oke, clear? Cek. Kak Misel, ada beberapa kata yang susah. Oh, Kak Yoni, silakan. Boleh nanya, Mas? Silakan. Eh, kalau tips untuk menjawab soal kayak gini nih, kira-kira ada nggak? Misalkan setelah for itu kata benda, kata sifat atau apa. Setelah in itu kata benda. Setidaknya kita tahu gitu. Oh, Setelah ini. ini tuh kata kerja atau kata benda atau kata apa gitu. Ada tip nggak, Mas, untuk ini? Boleh. Seperti itu, sebenarnya itu masuk ke aturan grammatical. Ya. Jadi, tips bisa diberikan dari sudut pandang mana saja sebenarnya, Kak ya. Kalau dari sudut pandang saya sebenarnya tadi itu tentang pemahaman vocabulary dan pemahaman yang diucapkan. Tapi kalau misalkan Kak Yoni mau melihat dari sudut pandang grammar, boleh-boleh saja. Tapi ingat misalkan nih ya, for. For ini pasti kejatuhan kata benda. Pasti kata benda. Sedangkan kata benda itu banyak jenisnya. Ada yang verb ing, ada yang ion-ion, ada yang ti-ti kayak gitu, yang akhirannya yy kayak gitu, ya kan? Ada yang ij, nah kayak gitu. Misalkan kayak gitu nggak apa-apa. Maksudnya saya tanya Kak Yoni, apakah it's okay? Karena walaupun saya bilangnya, oh ini pasti noun, kebanyakan pasti noun. Kalau ada preposisi, pasti ngikutinya noun. Pasti noun. Ini ada adjektif juga ngikutnya noun. Marine juga noun, hampir semuanya juga noun. Ini ada Iya. artikel kayak gitu. Tapi bentuknya noun kan tidak satu, banyak. Hanya saya tidak pernah sarankan itu. Karena nanti noun itu apa? Malah jadi susah saya ini. Noun itu apa? Noun itu banyak. Yang akhirnya ion, noun. Terus yang akhirnya eh, misalkan ini kan yang apa ya istilahnya? Yang satu arah lah istilahnya, yang reguler lah ya. Yang ion ada. Yang ty atau akhirnya y ada juga ada. Yang akhirnya men juga ada. Akhirnya kan bingung. Jadi noun itu yang mana? Ini masih yang reguler, yang irregular. Seperti kayak buku, pen, tidak ada akhirannya. Label, kayak gitu. Yang akhirnya dirubah jadi SES atau tidak. Nah, ini jadi kemana-mana kalau dari sudut pandang grammar. Tapi kalau dari sudut pandang saya sebenarnya saya selalu tekankan tipsnya untuk memahami vocabnya dulu. Jadi paham vocab, paham konteks gitu. Jadi nanti yang diucapkan karena ini persis sama seperti section 1 tidak disediakan jawaban, maka jawabannya terucap di sana nanti. Gitu. Itu ya Kak ini. Oke. Terima kasih, Mas. Makanya saya jarang memberikan tips yang dari sudut pandang grammar. Karena apa itu? Ya, saya khawatir saja nanti ke bawah arus atau ke bawah alur akhirnya nanti malah mendalami grammar. Tapi kalau memang Kak Yoni suka grammar dan tahu ya mayoritas memang semuanya non mayoritas sih. Kalau ini, Mas, satu lagi, maaf. Silakan. Kalau
tip untuk mengetahui jawaban di section 4 ini plural atau singular gimana? Nah, ini persis Ada sama nggak? seperti section 1 kemarin. Jadi section 1 kemarin itu ada 2 jenis penambahan S atau ES yang dimaafkan dan tidak. Nah, jadi yang pertama, yang dimaafkan. Nah, yang dimaafkan ini adalah misalkan teman-teman menjawab tapi nggak pakai S gitu. Tapi bisa dimaafkan. Itu biasanya dilihat dari sudut pandang kalimatnya kayak gini. Wajib nggak dia kasih S? Misalnya kayak gini, head sufficient ini kan cuman adjektif saja ya, sufficient apa kayak gitu. Kita perlu nggak pluralnya? Model kayak gini, karena tidak ada indikasi harus plural, maka itu bisa dimaafkan. Tapi jika di dalam tulisannya saja ada kata-kata all atau some atau adverb of quantity kayak gitu, several atau kayak gitu yang mewajibkan jika ada non harus pakai S, itu wajib dikasih S. Nah, misalkan ada kata-kata many kayak gini nih, many. Habis itu di sini kosong. Nah, ini different bla bla bla. Kalau memang teman-teman misalkan jawabannya animal gitu, ya wajib harus pakai S. Ini mau karena sudah strukturnya juga ada pendukungnya. Tapi jika di sini cuma nggak ada, bisa jadi misalkan kayak the gini aja. The di sini bisa the animal atau the animals. Nah, itu dimaafkan biasanya. Karena memang indikasi dari soalnya tidak dikuatkan bahwa dia harus pakai S atau tidak. Itu ya, Kak Yani. Baik, baik. Terima kasih, Mas. Jadi kalau dibilang dimaafkan, ya bisa saja. Kalau tidak dimaafkan, bisa saja. Itu tergantung konteksnya dan strukturnya yang ada di soal. Nah, itu buat pengetahuan teman-teman. Jadi jangan berharap ada trik pasti. Kalau 1 tambah 1 itu pasti 2, nggak ada. Jadi bisa jadi bisa jadi dengan cara yang lain. Dalam arti tidak ada ilmu pasti. Semuanya butuh pemahaman sehingga konteksnya nanti jadi hasilnya 10. Bisa jadi 5 tambah 5, 7 tambah 3, 9 tambah 1, 10. 20 kurang 10. Nah kayak gitu. Yang penting hasilnya 10. Caranya kayak apapun boleh, hasilnya harus sama seperti itu. Jadi tidak bisa diukurkan pasti. Hampir mirip pertanyaannya Kak Putra tadi. Jadi sinonim atau tidak? Ah, tidak bisa dijawab pasti. Sinonim, nggak bisa. Bisa jadi sinonim, bisa jadi tidak. Nah, ini buat latihan teman-teman. Buat PR. Yang punya waktu silahkan dikerjakan. Kalau nggak punya waktu juga nggak apa-apa. Besok dengerin lagi karena besok sudah masuk hari ketiga. Jadi section 4 sudah selesai. Kita akan ulangi lagi semuanya. Kita review apakah masih ingat aturan-aturan section 1 sampai section 4. Masalah benar atau tidak itu gampang. Dalam arti kalau teman-teman masih banyak salahnya, it's okay. Yang penting itu teman-teman tahu, saya harus ngapain ya. Kalau bisa, kalau perlu malah catat, saya ini nggak paham di sini nih. Saya ini selalu ketinggalan, misalkan. Saya ada beberapa vocab yang nggak paham, nah, kayak gitu. Jadi jangan kejar banyak benernya berapa, enggak. Tapi coba pahami diri sendiri, kenapa saya nggak bisa di situ. Temukan sisi negatifnya. Kenapa saya nggak bisa menerjemah cepat? Kenapa saya selalu ketinggalan audio? Kenapa ketika audio diputar saya kok susah nangkepnya? Misalkan kayak gitu. Temukan permasalahan itu dulu. Jadi jangan fokus ke pengembangan nilai. Karena selama kesalahan tidak diketahui, nilai akan susah banget naik. Jadi nggak perlu cari pembenaran nilainya harus gini. Nggak. Yang penting adalah ketahui sebanyak mungkin apa kesalahan-kesalahan yang nggak boleh itu apa yang itu. Semakin teman-teman tahu kesalahan, makin mudah untuk meningkatkan nilai. Jadi jangan praktek yang dibanyakin tapi kita nggak tahu ya. Ini kan yang sering terjadi kan, praktek di YouTube speaking bad 9. Kita menemukan semua positifnya saja, negatifnya nggak ketemu. Padahal kunci pembentukan kesuksesan itu negatif itu sendiri. Jadi sekali lagi, salah nggak apa-apa, yang penting teman-teman tahu kesalahan. Jika tidak terjawab di kelas, teman-teman punya materi, replay lagi. Di replay seminggu nggak ketemu jawabannya, silahkan chat di grup atau chat saya pribadi, nanti saya akan bantu sebisa saya untuk membuat teman-teman paham dengan maksud. Karena saya yakin teman-teman di sini juga cara belajarnya beda, ada yang cepat, ada yang pelan.
Jadi kalau misalkan mau berbagi silahkan. Tetap saya usahakan untuk membantu teman. Jadi ya guys ya, kita lanjut besok lagi. Jadi ini sudah selesai teman-teman, tinggal latihan 1 sampai 4 mulai besok. Mungkin seperti itu saja. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Cukup? Saya mau tanya, Silakan. ini kalau dari reading dari full sampai akhir per sectionnya itu berarti ditampilkan semua ya pertanyaannya bersamaan nanti mendengarkan gitu ya? Reading, maksudnya apa Kak? Reading. Listening maksudnya? Oke, soalnya. Iya. Iya, memang seperti itu. Oh iya. Soalnya ditampilkan semuanya. Meskipun reading juga gitu. Jadi jawabannya muncul semua, tapi yang sebelah kiri scroll-scroll. Scroll gitu. Kalau listening dimunculkan semuanya. Makanya caranya memahami soalnya seperti section sebelum-sebelumnya. Perbanyak latihan untuk memahami konteks dan menerjemah sesederhana mungkin. Oke, mungkin itu saja. Semoga sedikit infonya bermanfaat bagi teman-teman yang sudah lancar. Terus berdoa, semoga dimudahkan. Yang belum lancar juga jangan menyerah. Memang belajar itu memang susah. Tapi lebih susah lagi kalau kita nggak belajar. Habis itu kita sadar kita butuh. Wah, itu lebih menyakitkan ya. Kepaksa-paksaan jadinya. Semoga selalu ada hal baik dari setiap pertemuan. Semoga bermanfaat. Thank you guys for joining today. Meet again next at 7. Yang belum puas nanti ketemu lagi jam 7. Kalau cukup kita ketemu lagi besok. Thank you guys for joining today. Have a great day. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Terima kasih. Welcome.